sekarang aku pengen ngebahas tentang series Moon Knight. Oke, di episode pertama ini sebenarnya baru kasih lihat siapa si Max Factor yang merupakan adalah alter ego dari Moon Knight ini sendiri sih. Aku pengen juga ngebahas tentang gaya series yang sangat berbeda di antara series Marvel yang lainnya. Kalau dibilang ini jadi setipe sama Batman, iya mungkin tidak sedark Batman, tapi bisa dibilang ini adalah Batman-nya dari Marvel Cinematic Universe gitu ya. Jadi Max Factor ini mempunyai kepribadian ganda. Jadi setiap dia tidur tuh dia belum tentu akan bangun sebagai Max Factor. Dia akan bangun bisa jadi seperti menjadi orang lain, menjadi orang-orang yang dia belum pernah kenal, dan dia akan bangun di tempat asing. Nah, penyakitnya ini dia berusaha untuk tidak tidur, makanya dia berusaha untuk tetap terbangun karena kalau dia tidur makanya akan ada orang yang mengambil jiwanya, seperti mengambil jiwanya. Artinya dia tetap beraktivitas tapi dia tidak menyadari aktivitas tersebut. Ada seorang yang mendapatkan jiwanya Max Factor ini, dia menjadi seorang yang berada di Mesir gitu ya, berada di bisa dibilang berada di tempat yang asing. Terus dia mendapatkan sebuah barang antik dari Mesir gitu, dan entah kenapa setelah dia mendapatkan barang itu dia sering sekali melakukan hal-hal yang tidak terduga. Artinya seperti barang itu atau orang yang ada di barang itu, yang ada di barang Mesir kuno itu mengendalikan jiwanya. Tentunya untuk Max Factor ini sendiri ini agak merugikan pada awalnya, merugikan banget karena memang dia jadi tidak tahu apa yang terjadi di esok hari ketika dia berpindah menjadi kepribadian yang lain gitu. Awalnya juga Max Factor ini tidak mengetahui apa yang terjadi ketika dia berpindah itu. Dia nggak tahu harus gimana, harus mencari siapa gitu. Dia cuma memperkenalkan diri sebagai orang yang bernama Max Factor ke semua orang dan menanyakan apa yang terjadi. Jadi di suatu ketika pada saat dia mendapatkan si bantuan itu, di si barang antik dari Mesir itu sendiri ya, seperti batu gitu. Terus si Max Factor ini melihat seseorang yang kayaknya ini adalah musuhnya. Nanti dia sedang mengembar-gemborkan bahwa akan ada dunia baru ketika dia percaya sama Amut. Amut adalah kayaknya dewa dari Mesir gitu deh di series ini gitu ya. Akhirnya si Max Factor itu sendiri melihat bahwa si orang yang asing ini yang sedang melakukan pengobatan ini dengan sengaja membunuh seorang nenek-nenek gitu, karena dia berpikir bahwa sang dewa Amut ini tidak berkenan akan si nenek-nenek itu, si orang tua itu tersebut gitu ya.
akhirnya si Max itu pun aneh gitu, dan anehnya si orang itu juga merasakan bahwa mungkin si dewanya ini ada di sini nih gitu, ada di tempat yang pada saat itu, tapi kan si Max Factor ini tidak mengetahui apa yang terjadi di sekitar badan barunya itu kan. Jadi ketika dia mendapatkan hal itu, dia juga bingung kenapa mendapatkan benda ini. Ternyata benda ini lumayan dicari-cari dan lumayan berharga lah. Lagi-lagi Mark harus kabur dari kejaran banyak orang pada saat itu, dan Mark kembali dibantu dengan dia nggak tahu apa yang terjadi. Apakah dia harus bisa dibilang bagaimana tuh dia nggak tahu, dan akhirnya dia habis seperti apa tuh dia nggak tahu, dia kehilangan kesadaran gitu, tiba-tiba dia udah menang gitu. Menurut aku sih itu adalah spesialnya dari Mark Spector itu sendiri ya, atau bisa dibilang ini nih adalah satu kekuatan yang bisa membuat Mark ini nih menjadi vigilante yang kita nggak tahu bagaimana dia tuh. Mungkin Mark itu sendiri tidak mengetahui bahwa dia itu adalah vigilante nantinya ya. Mungkin series akan dibawa seperti itu, dan di akhir series ini pun ada dirinya yang entah itu kesadaran atau tiba-tiba datang gitu ya, yang menolong dirinya sendiri, Max Spencer yang ketakutan ini kan, yang belum tahu bagaimana cara mengendalikan dirinya ini sebagai Moon Knight, dan Moon Knight itu pun diperkenalkan di MCU ya. Aku akan ngebahas sedikit tentang seriesnya. Series ini tuh dark banget sih. Series ini tuh menjadi series yang berbeda ketika kita ngomongin soal MCU sendiri gitu ya. Menjadi series yang ya full action lah, setelah kita dimanjakan dengan series-series yang lucu kayak Loki, apalagi abis ini Moon Knight, sebelum itu ada WandaVision dan segala macamnya. Nah, ini adalah satu series yang berat setelah Captain America and the Winter Soldier, or The Falcon and the Winter Soldier itu sendiri gitu ya. Bisa dibilang series ini adalah mengambil setting yang berbeda dari antara series-series Marvel, bahkan film-film Marvel yang terkesan tidak dark gitu, terkesan ringan, terkesan masih menjadi film yang menghibur, tidak begitu berat untuk di breakdownnya itu sendiri, untuk dimengerti. Maksudnya ketika kita ngomongin Marvel kan yang terlintas seperti itu, dan di series ini tuh apa ya, aku ngerasa bahwa series ini tuh beda aja, makanya aku bilang ini Marvel, ini Batman-nya versi Marvel sih. Ini salah satu nanti mungkin dengan ketidaksadarannya dia itu akan menjadi superhero terkuat di universe ini gitu ya, di universe Marvel ini ya. Baru aku baru memperkenalkan si Moon Knight itu siapa dan alter egonya ini siapa, Max ini siapa gitu ya. Terus si Moon Knight juga baru muncul sekali. Aku penasaran sih ketika si Max ini sudah mengetahui cara untuk
mengendalikan kekuatannya itu sendiri itu seperti apa. Jadi aku harus lihat dulu series di episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.